Untuk kajian tentang Al-Quran terhadap kaum Nasrani itu ada di dalam Sirah Rasul, ya. Tapi kalau Yahudi itu tadi dalam kitab khusus namanya Al-Yahud. Yang kedua, pertanyaannya Mas Rafli itu tadi, ini perlu saya sampaikan bahwa saya ini Mas Rafli ya, penganut epistemologi keraguan metodologis ya, yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali dan René Descartes. Kata Imam Al-Ghazali, keraguanlah yang mengantarkan pada kebenaran. Mengapa? Karena orang yang tidak pernah ragu, dia tidak akan pernah berpikir. Orang yang tidak berpikir, dia akan buta. Orang buta tidak akan menemukan kebenaran. Nah, karena itu maka saya memulai kajian tentang apakah Al-Quran ini berbahasa Arab atau tidak, itu dengan meragukan. Tetapi keraguan saya itu bukan untuk keraguan itu sendiri, tetapi keraguan metodologis. Saya meragukan metode yang dipakai oleh Imam Syafi'i yang mengklaim tentang kearapan Al-Quran. Ya. Jadi kalau Mas Rafli membaca tulisannya Nasr Hamid yang berjudul Al-Imam Syafi'i wa Ta'sis al-Ideologiyah, itu sangat terlihat betapa ketika Imam Syafi'i mengklaim Al-Quran murni berbahasa Arab dan terutama bahasa Arab Quraisy, itu ada dimensi ideologi Imam Syafi'i sebagai orang Arab Quraisy. Jadi pada saat itu Imam Syafi'i itu sedang goyah posisinya di kerajaan Bani Umayyah dan mulai muncul kekuasaan dari Abbasiyah dan sebagainya yang mereka itu berasal intelektual yang diakomodir itu berasal dari beragam kalangan, bukan hanya orang Arab. Ya. Bahkan muncul pemikir-pemikir yang fanatik kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini mengatakan bahwa yang substansi dari wahyu Tuhan itu adalah maknanya, bukan bahasanya. Nah, karena ada kekhawatiran ideologi Arab itu tersingkir, maka Imam Syafi'i menurut Nasr Hamid itu mempertegas bahwa Al-Quran itu murni berbahasa Arab. Sehingga Arabisme itu tetap bercokol dalam pemikiran keislaman umat Islam dimanapun mereka berada. Nah, ini yang saya ragukan. Jadi saya coba meragukan metodenya Imam Syafi'i dan coba menyingkap ideologi apa di balik pernyataan Imam Syafi'i. Nah, disinilah saya menggunakan kritik epistemologi dan kritik ideologi. Kritik epistemologinya misalnya, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tanda petik Al-Quran itu berbahasa Arab, tidak ada satupun ayat yang menggunakan istilah luah. Tidak ada. Luah itu kan sebagai representasi dari bahasa, tapi menggunakan bahasa kaumnya begitu. Menggunakan lisanin Arabiyyin dan sebagainya. Ya, secara linguistik kita mungkin bertanya, mengapa Al-Quran kok tidak menggunakan luah? Padahal bahasa itu kalau di Arabnya itu adalah luah, luwatul Arab, luwatul Indonesia dan sebagainya. Bukan lisan. Lisan itu menurut Syahrul sama dengan lahjah. Lahjah Madura, lahjah Jawa dan sebagainya itu ya. Nah, karena itu maka Al-Quran tidak menggunakan istilah,
tidak menggunakan lafaz lughah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak menggunakan murni bahasa Arab, apalagi bahasa Arab Quraisy. Nah, itu dari sisi semantik dan linguistik ya. Dari sisi kritik ideologi saya meminjam metodenya Jabiri itu tadi ya. Dari sisi metodologi itu juga ada dimensi ideologi di balik klaim bahwa Al-Quran itu murni berbahasa Arab. Ada buku yang sangat bagus, kritis ya. Walaupun kita membacanya bisa sakit hati. Ini sedang saya proses review. Judulnya Manhajiyatu Qiraatil Quran. Tulisannya Kamil An-Najjar. Dia seorang pemikir Muslim dari apa namanya? Dari Kuwait kalau tidak keliru, tetapi dia kemudian menjadi ateis konon begitu ya. Saya belum membaca secara detail. Dia menampilkan beberapa kosakata yang itu bukan kosakata Al-Quran, Arab, bukan kosakata bahasa Arab. Ada banyak sekali ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak murni menggunakan bahasa Arab. Nah, inilah yang saya bilang bahwa saya meragukan pendapat Imam Syafi'i, tapi tidak sekedar meragukan, tapi keraguan untuk menemukan kebenaran yang meyakinkan. Karena itu kalau Mas Rafli membaca buku saya yang berjudul Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, itu akan terlihat betapa ideologi Arab itu bercokol di benak bahasa Arab. Coba Anda bayangkan misalnya begini. Satu, kita mengatakan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, di surga menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, Muhammad orang Arab. Nah, ketika di pikiran kita ini dijejali oleh istilah Arab, budaya Arab, bahasa surga, maka bahasa Arab itu otomatis tersakralisasi bersamaan dengan sakralisasi Al-Quran. Ya. Jadi kalau ini yang terjadi, maka muncullah kelompok Arabisasi tetapi bersembunyi di balik Islamisasi. Jadi kalau Mas Rafli baca tulisannya Naqib Al-Attas yang coba melakukan Islamisasi ilmu, dia bilang yang pertama diislamisasi itu adalah bahasa. Kalau kita menggunakan bahasanya kaum hijrah, kita tidak boleh menyebut kamu, tapi kita menyebut anta. Tidak boleh menyebut saudara, tapi menyebut akhi. Jadi ini Arabisasi, tetapi menggunakan bahasa Islamisasi. Jadi kalau Anda menyebut ente, akhi, sadar atau tidak, Anda bukan terislamisasi, tapi terarabisasi. Nah, karena itulah maka saya meragukan klaim bahwa Al-Quran murni berbahasa Arab. Ya, jadi, tapi keraguan ini saya tuangkan untuk mencari kebenaran yang meyakinkan yang saya tuangkan dalam buku Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan itu tadi. Yang ketiga, saya ingin membantu menjelaskan tentang metodenya Jabiri. Jadi Jabiri ini, jadi begini, di dunia Arab ketika Semenanjung Arabia pada tahun 1967 kalah dari Israel, jadi waktu itu jumlah masyarakat Israel itu hanya 5 juta orang, bisa mengalahkan Semenanjung Arabia. Coba bayangkan. Mesir, Tunisia, Sudan, Arab Saudi, semua dikalahkan oleh Mesir. Oleh Israel yang jumlahnya sedikit. Ketika kalah, maka muncullah seminar-seminar, diskusi-diskusi di dunia Arab tentang mengapa orang-orang Arab yang konon Islam